Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas inisiasi dari Bapak Mendagri untuk melaksanakan rapat hari ini. Tentunya ini sangat membantu kami untuk bisa running lebih cepat dalam rangka mewujudkan program Astacita dari Bapak Presiden. Perlu kami laporkan pada Bapak Mendagri, tanggal 13 Oktober, Pak, kami rapat dengan Pak Jomota sesuai arahan dari Pak Presiden untuk bisa menindaklanjutin ini. Kemudian tanggal 17 Oktober kami melaksanakan groundbreaking yang ada di Cibitung, Pak. Kemudian kami berdua laporan tanggal 19 Oktober, 2 hari setelah beliau ulang tahun, setelah 2 hari groundbreaking, kami laporkan dan progresnya. Mungkin melihat beban yang sangat berat ini mungkin merintahkan Pak Kemenko. Kemarin pada saat acara nikahan di Pak Erick Thohir pun kami sempat komunikasi dengan Pak Zulkifli Hasan untuk bisa mempercepat ini semuanya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Mendagri untuk bisa melaksanakan rapat sore hari ini. Kami sampaikan Bapak, kalau tadi yang Bapak sampaikan tentang ada data 23.325 koperasi yang sudah ada dan kemudian 17.310, mungkin nanti saran kami Pak, ini kan bidangnya Kemenkop, yakinkan dulu Pak kalau itu memang benar-benar sesuai dengan kriteria, keinginan, ataupun astacitanya Bapak Presiden. Karena kalau kita lihat, Koperasi Desa Merah Putih ini kan milik seluruh warga, Pak. Apakah nanti yang selama ini mengawain koperasi-koperasi desa ini menjadi pengurusnya di situ, mungkin kan kemenangan desa yang ada di situ. Mungkin silakan aja nanti Kemenkop yang memutuskan ini. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Mendagri yang 23.000, kemudian yang ini 17.000, bagaimana statusnya, mungkin nanti Kemenkop lah yang memiliki bidang ini. Kemudian yang kedua Pak, kenapa di Inpres itu menyebutkan Agrinas Pangan Nusantara Pak? Sebetulnya bukan Agrinas pangannya Pak, tapi dirutnya Pak itu Pak. Karena dirutnya Pak, karena dirutnya. Kebetulan kami cerita aja Pak kenapa ini bisa menjadi contoh ke depannya, karena selama ini kan beliau Pak Presiden menyampaikan efisiensi, 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 dan efisiensi. Dan dilaporkan oleh Pak Jomota ini dengan program yang ada ini kalau misalnya diserahkan ke kontraktor, itu kita bisa menghemat kurang lebih 72 triliun. Kebetulan kami berdua punya pengalaman Pak pada saat kami ada perintah untuk membangun politeknik yang di Atambua sana Pak. Kebetulan pada saat itu saya masih di Keman, dapat perintah dari beliau untuk cari lahan di Atambua sana. Dengan segala dinamikanya, sampai beliau ya kamu buat sekalian ini IMB-nya. Saya kan orang pasukan Pak, belum tahu apa itu IMB gitu. Ya, saya minta tolong salah satu PT yang cukup terkenal di Jakarta ini untuk bantu saya di sana untuk menggambar dan mendesain berapa sih harganya gitu. Ditulis kurang lebih pada saat itu 684 M Pak, di mana di Atambua sana. Mungkin kalau enggak tuh Pak, pada saat persidangan Pak itu hadir enggak ya? Yang hanya 2 kilo dari Waduk Rotiklot itu. Kemudian kami laporkan, kami sampaikan ke mana PT itu Pak, saya enggak punya keputusan Pak, nanti yang memutuskan Pak Menteri, karena kan saya hanya pelaksana. Kemudian kami laporkan 684 itu Pak, saya enggak tahu hitungannya Pak, ini dari PT ini jumlahnya sekian. Langsung kebetulan beliau ada ini. So hitung lagi. Ternyata begitu dihitung
kurang lebih jadi 382 M, Pak. Jadi kenapa Agrinas Pangan Nusantara yang ditunjuk? Mungkin pengalaman dari itu, Pak. Kemudian Pak Jo, karena biar nggak sendiri ngajak saya juga, Pak. Jadi biar apa? Akhirnya kami berdua kemarin ngadap untuk bisa melaksanakan ini semuanya. Tentunya apa yang saya sampaikan yang di bawah bahwa kita bisa efisiensi 72T ini, dan kalau kita lihat program-program Bapak Presiden kan menyentuh yang paling masyarakat bawah. Jadi mungkin yang di pemerintah daerah dan sebagainya, yakinkan bahwa ini pasti akan kembali ke bawah. Jadi kenapa Inpres ini tadi, terima kasih Pak Sesmenko sudah memberikan kepastian hukum kepada Agrinas Pangan sehingga kita bisa running. Kemudian kami laporkan Pak, kalau secara data Pak, mungkin hampir sama Pak yang sampaikan. Ada kurang lebih 5.234 loh data kami Pak. Tapi kalau dari semua provinsi Pak, yang belum itu hanya provinsi Papua Pegunungan Pak, kemudian dengan Provinsi Papua. Lainnya sudah ada Pak datanya di sini. Karena kami membuka portal Pak. Kami membuka portal, saat ini kami kurang lebih 5.234 Pak yang data. Yang paling tinggi Pak, sementara saat ini adalah Jawa Tengah Pak. Itu 1.749. Dari jumlah desa 8.563. Kemudian yang kedua, DIY Pak, 13% 47, karena jumlahnya cukup sedikit Pak, dari 438 sudah ada 59 yang masuk ke portal kami. Kemudian Jawa Timur Pak, dari 8.494 yang sekarang sudah masuk portal kurang lebih 1.012. Jadi kurang lebih 11%,91. Jadi kami sudah running Pak dengan ini, tapi sekali lagi Pak kami mengucapkan terima kasih. Ini dibantu oleh Pak Mendagri sehingga kita lebih menjadi satu satgas. Kemudian kami laporkan Pak, minggu ini kami sudah mentransfer ke daerah itu 2.500 sasaran Pak. Termin pertama ini kami sudah mengirimkan kurang lebih 200 juta Pak untuk masing-masing sasaran. Kemudian insya Allah nanti hari Senin kami transfer lagi 2.500 dengan sama terminnya. Sekali lagi mohon maaf, mungkin validasi kami selama ini melibatkan koter yang kami miliki dengan perwakilan Agrinas yang ada. Karena secara pertanggungjawaban keuangan Agrinas, kami kan hanya bantu. Jadi running yang sekarang kami lakukan seperti itu. Dan kami laporkan Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi mungkin kita evaluasi pada tingkat nasional. Mungkin kami menawarkan Pak, kemarin kami ke Semarang Pak. Ke Semarang itu di Kelurahan Gajah Mungkur Pak. Itu lahannya kurang lebih 2.000 hektar. Oh, kemarin Pak Jo nggak jadi ikut, karena kemarin diajak Pak Menhan. Padahal kemarin kebetulan sama-sama mau ke Semarang Pak. Tapi karena di mana? Di bandara ketemu Pak Menhan, diajak sama Pak Menhan. Akhirnya saya sendiri dengan stafnya beliau. Di Gajah Mungkur itu lahannya 2.000 Pak. Sangat strategis Pak. Di depannya itu apa namanya? Ada puskesmas Pak Gajah Mungkur. Mungkin nanti ke Pak Jo atau ke koperasi, salah satu gerai yang ada di koperasi yang mau kita bangun ini kan salah satunya poliklinik sama gerai obat dan apotek. Karena di depannya ada kesehatan Pak, mungkin nanti gerainya hanya gerai apotek aja Pak. Yang kesehatan yang sudah ada. Kemarin kami bisa lihat tempatnya sangat strategis Pak yang di Gajah Mungkur. Termasuk kemarin yang di Cibitung Pak, itu walaupun paling pinggir Pak, tapi dengan masyarakat aksesnya gampang, kemudian apa namanya kepadatan penduduk juga cukup luar biasa.
kami menawarkan Pak, besok kami mau ke Klaten dengan Boyolali. Kalau misalnya ada dari Kementerian Dalam Negeri, dari Sesmenko atau dari Kementerian Koperasi, bisa sama-sama kami menggunakan pesawatnya TNI AU Pak ke mana, ke Adi Sumarmo, kemudian kita sama-sama untuk ya minimal kita datang ke sana. Kemarin kami sudah disiapkan untuk pengecoran itu, jadi kami secara simbolis lah untuk melakukan pancangan kakinya pertama itu. Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu semuanya berkenan, silakan besok kita take off dari Halim jam 8. Sekali lagi Pak, mungkin kita nggak mengenal hari Sabtu Minggu Pak, karena pada saat kami laporan berdua, Pak Jo nyampaikan 30 Januari, tapi Pak Presiden nyampaikan ya nggak apa-apa lah, nanti sampai Februari nggak masalah katanya. Jadi mungkin kebersamaan ini Pak, soliditas ini, kebetulan kami punya fasilitas, secara evaluasi yang mungkin Pak Tito sampaikan tadi, tiap minggu kita evaluasi, progres dari bawah, mungkin juga perlu kita berikan reward pada daerah yang memang perlu kita datengin ke sana, mungkin Pak Mendagri juga atau Pak Wamen bisa nanti ke sana sama-sama, kan tentunya pride bagi mereka. Kemarin salah satu bupati yang sudah menghadap kami adalah Bupati Belu. Walaupun di sini belum masukkan di portal, tapi Pak Bupati Belu menyampaikan sudah siap kurang lebih 50 lahan yang ada di sana. Demikian Pak, bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Mendagri, Pak Tito, atas inisiasi yang dilakukan hari ini, sehingga tugas sama-sama dari Presiden untuk mewujudkan cita-cita ini segera terwujud. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Jenderal Tandio, Wakil Panglima TNI. Jadi kami kira nanti kita kolaborasi Pak di tingkat pusat, nanti yang koordinasi Bapak nanti yang hari-hari lah Pak Bima Arya Wamen, karena beliau adalah Kasatgas spesifik yang kami tugaskan untuk pendataan lahan dan koperasi ini. Dan juga ada satu lagi Wamen, yaitu Pak Wiyagus, Pak Komjen Wiyagus Purnawirawan. Dan nanti untuk tim yang ada kami bentuk 4 tim ini Pak, nanti kolaborasi juga dengan timnya dari Mabes TNI pimpinan Pak Tandio. Apalagi tadi sudah ada portal, jadi akan lebih mempermudah. Dari tim ini nggak bergerak dari data yang buta, karena akan dibimbing oleh sistem pelaporan portalnya Mabes dari Mabes TNI yang di input oleh rekan-rekan Dandim. Tapi paralel dengan itu juga nanti para kepala dinas masing-masing atau bupati, nanti wali kota akan juga membuat sistem pelaporan ke 4 tim ini Pak, ke Satgas yang dipimpin Pak Bima Arya, dan juga akan ada tim backup lagi, yaitu dari jajaran inspektorat Pak. Inspektorat Irjen di sini Pak Mahendra nanti akan mengkoordinir monitoring untuk inspektor, karena mereka punya komunitas Pak, komunitas inspektorat provinsi, kabupaten, kota dengan Irjen Kemendagri. Jadi kita menggunakan sistem backup, nanti bisa tahu daerah mana yang bergerak, mana yang perlu kita dukung. Kemudian tadi untuk rencana ke Boyolali, nanti bisa Pak, kalau Pak Bima Arya mau jalan sama beliau, atau Pak Wiyagus, tapi yang wajib adalah Pak Wahyu, karena Jawa itulah Pak Wahyu Bintono untuk wilayah Jawa. Yang lain untuk reward Pak, kami sudah diskusikan kemarin, kebetulan tahun depan Kemendagri mendapatkan anggaran, dan dari anggaran itu ya nggak banyak Pak kalau untuk Kemendagri, tapi kita alokasikan spesifik 1 triliun itu untuk reward Pak, dalam bentuk dana insentif fiskal, insentif daerah, tambahan untuk APBD.
Tadi kemarin kami ada diskusi dengan Pak Bima Arya, sepertinya salah satu reward yang paling cepat nanti kita gunakan itu adalah reward untuk daerah yang bisa mempercepat pengadaan koperasi merah putih kabupaten atau kota yang nanti kita anggap berprestasi. Nanti ada 2 provinsi, 3 kota, dan 5 kabupaten yang kita anggap terbaik mendukung. Nanti periodenya bisa di Januari Pak, bisa juga di Februari, tergantung nanti progresnya. Begitu kita lihat deadline-nya Februari, siapa yang terbaik kita akan berikan penghargaan dalam bentuk tambahan anggaran masing-masing 5 miliar Pak untuk daerah. Ya.